Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serin Sabrina. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sangga Buana. Di sini saya akan mempresentasikan robot humanoid yang ada di dalam pikiran saya, dan saya menyusun suatu rancangannya. Robot humanoid yang akan saya rancang adalah robot humanoid pembasmi kutu rambut. Robot humanoid sendiri itu adalah, pengertiannya adalah robot yang memiliki fungsi seperti manusia. Fungsi penggerakannya dan bentuknya juga seperti manusia, hampir mirip seperti ada tangannya, walaupun memang tidak seperti manusia, tapi memiliki 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala dan badan. Namanya juga diambil dari manusia, human ya, manusia humanoid. Kenapa saya mengambil topik robot humanoid pembasmi kutu rambut? Karena saya sempat melihat video TikTok di mana ada anak SD perempuan, siswi, yang memiliki kutu yang sangat banyak di rambutnya, sehingga gurunya mengambil kutu tersebut, dan benar-benar sudah banyak ratusan kutunya yang ada di dalam rambutnya tersebut, tidak terhitung. Anak tersebut tidak terurus, orang tuanya juga tidak terlalu aware, dan kebanyakan kalau misalkan orang tua sudah mendapati anaknya penuh dengan kutu rambut, biasanya anaknya itu dipangkas rambutnya sampai habis, sampai botak, sehingga kasihan sebenarnya kalau misalkan jalan keluarnya seperti itu. Bisa jadi dia jadi bahan olok-olok temannya, apalagi perempuan. Lalu selain itu, rambut sendiri adalah mahkota dalam setiap perempuan. Jadi dengan adanya robot humanoid ini, yang fungsi robot sendiri itu kan bekerja tiada lelah. Jadi robot ini tidak akan lelah untuk mengambil kutu seseorang. Nah, dan option kedua tuh biasanya menggunakan obat membasmi kutu, di mana obat membasmi kutu biasanya keras, yang membuat rambut menjadi rontok, akar-akar rambut menjadi lemah. Padahal kebanyakan yang ada kutunya adalah biasanya anak kecil, anak SD karena belum bisa mengurus dirinya. Tapi kalau misalkan langsung secara instan dikasih obat pembasmi kutu, itu bisa membuat pertumbuhan si rambutnya rusak, padahal dia masih kecil dan sedang mengalami masa pertumbuhan. Dari pertumbuhannya tidak hanya di badan, tapi nutrisi-nutrisi yang ada di rambutnya. Nah, jadinya tidak baik kalau menggunakan jalan pintas dengan pangkas habis ataupun dengan obat. Jadi dengan robot humanoid. Perancangan sistem robot humanoid ini, embodimentnya adalah robot yang bisa membasmi kutu. Dia bisa mendeteksi adanya kutu dan bisa membunuh kutunya tersebut. Lalu sensing ya. Sekarang akan menjelaskan sensornya. Sensor yang akan digunakan adalah sensor keseimbangan. Sensor keseimbangan yang dipakai akan gyro sensor GS12. Dalam ini digunakan untuk memberikan informasi kemiringan. Jadi keseimbangan si robot dalam duduk, berdiri, kan biasanya duduk ya mengambil kutunya itu dia bisa menyimbangkan dirinya seperti layaknya manusia yang memiliki keseimbangan pada otaknya. Terus yang terjadi pada robot berupa nilai ADC, analog to digital converter. Kemiringan tersebut digunakan untuk mengetahui robot terjatuh atau tidak. Sensor membutuhkan satu daya sebesar 5 volt yang diambil dari keluaran tegangan pengontrol mikro dan memberikan keluaran sensor berupa tegangan dengan range 0,23 sampai 2,23 volt. Peletakan sensor ini berada pada titik keseimbangan robot yang diasumsikan berada di perut dengan posisinya tegak. Seperti ini robotnya. Merupakan bagian sudut-sudut yang diambil untuk keperluan penelitian data awal sensor. Nah, lalu penggunaannya, sistem pengontrolnya itu dalam tugas ini pengontrol mikro Atmega 128. Skematik rangkaian karena Atmega 128 hanya tersedia dalam bentuk TKIF FP. Maka didesain sebuah papan rangkaian khusus model Atmega 128 dari produk Innovative Electronics, sehingga mudah untuk dilakukan penggantian jika terjadi kesalahan
pada sistem robot yang sudah dibuat. Sensor yang digunakan yang lain adalah sensor gerak PIR, Passive Infrared. Kenapa menggunakan PIR? Karena sensor gerak ini akan mendeteksi adanya gerakan sekecil apapun akan dideteksi. Jadi gerakan kutu tersebut tuh dapat dideteksi oleh robot, dan robot akan mengambil dan membunuh kutu tersebut. Perbedaan atau perubahan suhu sekarang dan sebelumnya. Sensor gerak menggunakan modul PIR sangat simpel dan mudah diaplikasikan karena modul PIR hanya membutuhkan tegangan input DC 5 volt cukup efektif untuk mendeteksi gerakan hingga jarak 5 meter. Ketika tidak mendeteksi gerakan, keluaran modul adalah low, dan ketika mendeteksi adanya gerakan, maka keluaran akan berubah menjadi high. Adapun lebar pulsa high adalah kurang lebih 0,5 detik. Sensitivitas modul PIR yang mampu mendeteksi adanya gerakan pada jarak 5 meter memungkinkan kita membuat suatu alat pendeteksi gerak dengan keberhasilan lebih besar dengan output yang hanya memberikan dua logika high dan low. Ini kita dapat membuat aplikasi sensor gerak yang bervariatif. Nah, udah seperti itu actionnya itu yang tadi sudah saya bilang, yaitu jika ada kutu, dia akan mendeteksi gerakan kutu tersebut, dia akan mengambil kutu tersebut, lalu akan membunuh. Dia akan diprogram sedemikian rupa supaya otak atau brainnya itu dideteksi, diatur sedemikian rupa bahwa serangga yang ada dalam rambut tersebut, yaitu kutu, parasit tersebut dibunuh. Sekarang otonomi itu kerangka dari robot tersebut ya. Robot tersebut itu akan saya buat, saya rancang tinggi 140 cm. Karena itu seperti anak remaja ya, tinggi anak SMP itu sekitar segitu, jadi dia masih bisa ada ini untuk mengambil kutu. Jadi yang diambil kutunya harus duduk. Lalu rancangan sistem arsitektur dari robot tersebut. Rancangan arsitekturnya adalah perancangannya akan dibagi 3. Bagian perancangan sistem mekanik, elektronika, dan perangkat lunak atau pemrograman. Perancangan sistem mekanik struktur robot humanoid dirancang agar sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Rangka yang digunakan terbuat dari bahan aluminium dan akrilik. Bahan aluminium digunakan untuk menyambung sendi-sendi robot dan bahan akrilik untuk badan robot. Robot ini memiliki tinggi maksimal 140 cm, yang tadi saya bilang setinggi anak SMP, jadi masih bisa mampu untuk mengambil kutu anak kecil. Orang dewasa juga bisa, asalkan orang dewasanya duduk, tidak dalam keadaan berdiri. Penampang kaki dengan panjang 80 cm dan lebar 50 cm lebar badannya. Memiliki rentang tangan 70 cm, rentang kaki 70 cm juga. Perancangan mekanik robot humanoid, perancangan sistem elektronika pada robot humanoid ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sensor keseimbangan dan pengontrol. Tadi udah kita jelaskan keseimbangannya dengan gyrosensor dan pengontrolnya dengan Atmega 128. Sekian gambaran dari rancangan yang mungkin nantinya akan saya buat atau mungkin juga tidak untuk robot humanoid membasmi kutu rambut, karena jarang ya, dan bahkan jarang ada yang buat ide seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.